Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kita kali ini membahas mengenai 7 keutamaan membaca Al-Quran, yang insya Allah keutamaan tersebut membuat hidup penuh berkah, sejahtera atau selamat fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Sahabat, Quran itu petunjuk bagi umat manusia, hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya umat muslim saja, tapi umat manusia secara keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim. Adapun hadis-hadis mengenai keutamaan membaca dan menghafal Quran akan kami sampaikan beberapa satu persatu mengenai keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebaik-baiknya kita semua ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya atau menyebarkannya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'an ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun fadilah membaca Quran, Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang muslim yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya wangi dan rasanya manis. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya tapi rasanya manis. Dan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah rihanah, baunya wangi dan rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handalah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini hadis seperti juga yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengenai perumpamaan-perumpamaan orang yang membaca dan yang tidak membaca Al-Quran. Adapun keutamaan menghafal Al-Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia dengan tartil, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi mengenai orang-orang yang menghafal dan membaca Al-Quran dengan tartil, masuk ke surga dan tingkatannya sesuai dengan kedudukannya, bacaannya waktu terakhir dibaca. Dalam hadis lain, hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi alif lam mim itu bukan satu, tapi 3 sesuai dengan hurufnya. Dan Al-Quran itu dibaca pahalanya per huruf. Satu huruf satu kebaikan dikalikan 10. Menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala per huruf.
dari bacaan-bacaan Quran tersebut. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini sama seperti hadis riwayat Muslim bahwa sebaik-baiknya kamu ialah yang mempelajari Al-Quran kemudian yang mengajarkannya. Dalam sebuah hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaroti kirami baroroh walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syakun yuta'ti'u fihi lahu ajroni. Yang artinya orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata, maka ia mendapat 2 pahala. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran, mereka akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata mendapat 2 pahala. Itulah keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Berikut ada 7 keutamaan orang yang membaca Al-Quran. 7 keutamaan tersebut adalah: pertama, dilipat gandakan pahalanya. Jadi pahalanya per huruf dilipat gandakan 10 kali per huruf, apalagi kalau dibaca sampai ratusan bahkan ribuan huruf. Kedua, diangkat derajatnya, dimuliakan. Derajat tidak sama, tidak identik dengan kekayaan. Jadi derajatnya dalam pandangan Allah diangkat derajatnya. Ketiga, mendapat ketenangan hati. Hati menjadi tenang, menjadi damai, menjadi jauh dari kesusahan, kegalauan hidup. 4, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kelima, mendapat syafaat Al-Quran. Syafaat itu perantara penolong. Nanti di akhirat nanti Al-Quran datang memberikan syafaat bagi pembacanya. Keenam, rumahnya dihadiri malaikat. Jadi malaikat senantiasa hadir pada orang-orang yang membacakan Al-Quran di rumahnya. Jika rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka malaikat tidak hadir di rumahnya. Ketujuh, ditempatkan bersama-sama malaikat di sorga. Dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti di sorga. Itu adalah 7 keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Sahabat, baca Quran. Sedikit atau banyak istiqomahkan setiap hari. 1 halaman kah, 2 halaman atau 1 lembar, atau seayat 2 ayat, atau 1 surat pendek, beberapa surat pendek dibaca setiap hari, maka akan mendapat 7 keutamaan orang yang membaca Al-Quran ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.